Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menyampaikan materi tentang hukum adat. Mata kuliah pengantar hukum di Indonesia. Dengan Bapak dosen Abdul Ghofi Setiawan, SHI, MH. Sebelum saya melanjutkan materi pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Vina Rahmatika, NIM 212102010014. Saya dari kelas Hukum Keluarga 2, kelompok 2. Baik, materi pertama tentang pengertian adat dan hukum adat. Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yaitu kebiasaan. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat. Terdapat unsur-unsurnya, diantaranya A. Adanya tingkah laku seseorang. B. Dilakukan terus-menerus. C. Adanya dimensi waktu. D. Diikuti oleh orang lain. Hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snoek Hoogronje dalam bukunya yang berjudul The Aardtsechers, menyebutkan istilah hukum adat sebagai adat recht dalam bahasa Belanda, yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial atau social control yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Beliau juga memberi pendapat tentang hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi, sedangkan adat yang tidak mempunyai sanksi adalah merupakan kebiasaan normatif, kebiasaan yang berwujud sebagai tingkah laku di dalam masyarakat. Terdapat pendapat lain tentang hukum adat, yaitu diantaranya pendapat Profesor Dr. Cornelis van Vollenhoven, yang mana beliau pertama menjadikan hukum adat sebagai ilmu pengetahuan. Beliau mendefinisikan tentang hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang dilakukan bagi orang pribumi dan orang-orang timur asing yang di satu pihak mempunyai sanksi, dinamakan hukum, dan pihak lain tidak dikodifikasikan, dinamakan adat. Sujono Soekanto juga memberikan definisinya tentang hukum adat, yaitu hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum, seperti kebiasaan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Teori Richardson juga memberikan pendapat suatu masyarakat itu memeluk agama tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya. Apabila ada hal yang menyimpang dari hukum agama yang bersangkutan, maka dianggap sebagai pengecualian. Dengan pendapat ini, sehingga terjadilah kritik dari beberapa sarjana, yang diantaranya mengatakan bahwasanya tidak semua hukum agama diterima dalam hukum adat. Hukum agama hanya mempengaruhi kehidupan pribadi manusia yang berkaitan dengan kepercayaan. Bagian ini adalah termasuk hukum keluarga, hukum perkawinan, dan hukum waris. Selanjutnya, ciri-ciri hukum adat adalah A. Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi. B. Tidak tersusun secara sistematis.
C. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan. D. Tidak teratur. E. Keputusannya tidak memakai konsideran atau pertimbangan. F. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan. Selanjutnya tentang pembidangan hukum adat dan wilayah hukum adat di Indonesia. Pertama, tentang pembidangan hukum adat. Terdapat berbagai variasi yang berusaha untuk mengidentifikasikan kekhususan hukum adat di Indonesia apabila dibandingkan dengan hukum barat. Pembidangan tersebut biasanya dapat ditemukan pada buku-buku standar, di mana sistematika buku-buku tersebut merupakan suatu petunjuk untuk mengetahui pembidangan mana yang dianut oleh penulisnya. Terdapat beberapa pendapat tentang pembidangan, yaitu dari Van Vollenhoven berpendapat pembidangan hukum adat sebagai berikut. 1. Bentuk-bentuk masyarakat hukum adat. 2. Tentang pribadi. 3. Pemerintahan dan keadilan. 4. Hukum keluarga. 5. Hukum perwarisan. 6. Hukum perkawinan. 7. Hukum tanah. 8. Hukum hutang piutang. 9. Hukum delit. 10. Sistem sanksi. Kedua, wilayah hukum adat di Indonesia. Wilayah hukum adat di Indonesia dibagi menjadi 23 lingkungan adat, yaitu Aceh, Gayo dan Batak, Nias dan sekitarnya, Minangkabau, Mentawai, Sumatera Selatan, Enggano, Melayu, Bangka Belitung, Kalimantan atau Dayak, Singit Talaun, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan, Bugis atau Makassar, Maluku Utara, Maluku Ambon, Maluku Tenggara, Papua, Nusa Tenggara Timur, Bali dan Lombok, Jawa dan Madura atau Jawa Pesisiran, Jawa Mataraman, Jawa Barat atau Sunda. Sumber pengenalan hukum adat. Sumber pengenalan hukum adat terbagi menjadi dua, yaitu pertama, sumber hukum Wellebron, kedua, sumber hukum Cambron. Sumber hukum Wellebron adalah sumber hukum adat dalam arti dari mana hukum adat timbul, atau sumber hukum adat dalam arti yang sebenarnya. Sumber hukum adat dalam arti Wellebron adalah keyakinan tentang keadilan yang hidup dalam masyarakat tertentu. Maka dari itu merupakan konsep tentang keadilan suatu masyarakat seperti Pancasila bagi masyarakat Indonesia. Sumber hukum ini digunakan dalam hukum tata negara yang mengatur tentang lembaga negara sesuai dengan kewenangannya, dapat mengeluarkan peraturan. Kedua, sumber hukum Cambron. Sumber hukum Cambron adalah sumber hukum adat dalam arti di mana hukum adat dapat diketahui atau ditemukan. Sumber hukum ini menunjukkan tempat atau benda yang digunakan untuk mengetahui di mana hukum ini ditemukan dalam lembaga negara. Cambron ini sumber hukum adat yang diartikan di mana hukum adat dapat ditemukan, dan juga merupakan penjabaran dari Wellebron atas dasar pandang sumber hukum.
dan para sarjana berpendapat Ken Brown adalah adat kebiasaan, jurisprudensi, fikih, peraturan piagam raja-raja, peraturan-peraturan perkumpulan adat, kitab-kitab hukum adat, buku-buku standar mengenai hukum adat. Selanjutnya, corak-corak hukum adat di Indonesia. Hukum adat juga mempunyai corak-corak tertentu, diantaranya 1. Bercorak religius magis. Pada dasarnya, masyarakat berpikir dan bertindak didorong oleh kepercayaan atau religi, kekuatan gaib yang mana mereka melakukan pemujaan kepada arwah-arwah, nenek moyang, dan makhluk lainnya yang menurut mereka penghuni alam semesta. Tiap tenaga gaib itu merupakan bagian dari keseluruhan hidup jasmaniah dan rohani. Dan keseimbangan itu yang harus senantiasa ada dan terjaga. Religius magis adalah bersifat kesatuan batin. Ada kesatuan dunia lahir dan dunia gaib. Ada hubungan dengan arwah-arwah, nenek moyang, dan makhluk halus yang percaya tentang gaib dan pemujaan. Kedua, bercorak komunal atau kemasyarakatan. Kehidupan masyarakat selalu dalam kelompok sebagai satu kesatuan yang utuh, di mana manusia adalah makhluk sosial sehingga tidak dapat hidup sendiri. Komunal artinya manusia terikat pada kemasyarakatan, tidak bebas. Serta setiap warga mempunyai hak kewajiban sesuai kedudukannya dan hak subjektif berfungsi sosial. Saling menghormati, bergotong royong, serta kepentingan bersama diutamakan dalam corak komunal. Ketiga, bercorak demokrasi. Maksudnya di sini, segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat diselesaikan dengan rasa kebersamaan. Kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi, sesuai dengan asas permusyawaratan. Keempat, bercorak kontan atau tunai. Maksudnya di sini menjadi keseimbangan di dalam pergaulan bermasyarakat dan dengan pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan. Asas kontan atau tunai mengandung pengertian bahwa dengan suatu perbuatan nyata, suatu perbuatan simbolis, atau suatu pengucapan. Contohnya, perbuatan hukum dalam hukum adat tentang suatu perbuatan yang kontan adalah jual beli lepas, perkawinan jujur, melepaskan hak atas tanah, dan adopsi. Yang kelima, bercorak konkret. Pada umumnya, masyarakat melakukan perbuatan hukum selalu konkret atau nyata. Setiap perbuatan atau keinginan dalam hubungan hukum harus dinyatakan dengan benda yang berwujud. Tidak ada janji yang dibayar dengan janji. Harus disertai tindakan nyata. Contohnya di sini perjanjian jual beli. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.